Hai, halo semua, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya, dan tetap semangat belajarnya ya. Nah, pada hari ini Bapak akan melanjutkan pembelajaran minggu kemarin ya. Pada buku paket kelas 1 Tikom, kalian dapat membukanya ya. Nah, yang berjudul Teknologi Informasi dan Komunikasi ya. Kalau di minggu kemarin kita sudah belajar tentang bel, terus handy talkie, terus telepon, dan yang terakhir ada handphone. Nah, sekarang kita akan melanjutkannya nih. Ya. Kalian bisa membuka di halaman 15. Ya. Di sana terdapat radio, ya. Ada yang tahu apa itu radio? Ya, radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik. Ya, radio juga menjadi salah satu teknologi informasi untuk berbagi informasi antara satu dengan yang lainnya. Ya, radio juga memiliki beberapa macam bagian-bagian. Berikut bagian-bagian dari radio. Ya, yang pertama ada tombol pemutar. Yang kedua ada layar. Yang ketiga ada antena. Yang keempat ada speaker. Yang kelima ada tombol pengatur suara. Ya. Nah, yang selanjutnya kamu bisa lihat itu ada gambar dari radio digital dan radio portable. Ya. Nah, apa sih perbedaan radio digital dan radio portable ini? Ya, radio digital itu kalian sudah dapat melihat, kalian sudah ada di channel yang mana ini kamu sedang mendengarkan radio. Nah, kalau radio portable itu kalian masih harus melihat melalui jarum. Ya, ini kalian bisa lihat di sini. Ya. Nah, yang di sini juga sama digital. Nah, ya. Nah, yang selanjutnya itu ada televisi ya. Siapa sih yang nggak kenal televisi? Ya, ada yang tahu nggak apa itu televisi? Ya, televisi adalah sebuah media telekomunikasi terkenal yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Ya, televisi juga termasuk salah satu contoh teknologi informasi. Dan televisi sering dijadikan sebagai alat untuk berbagi informasi di seluruh dunia. Ya. Nah, untuk menyalakan televisi memerlukan energi listrik. Minta tolonglah kepada orang tuamu untuk menyalakan televisi jika kalian ingin menggunakannya. Dan mintalah kepada orang tuamu untuk mendampingi di saat kalian menonton televisi. Ya. Ingat, jangan nonton televisi sendirian. Oke? Ya. Ya, kita lihat yang selanjutnya. Nah, ini ada gambar televisi. Ya, di rumah kalian pasti sudah ada kan televisi seperti ini? Ya, ini adalah televisi zaman sekarang ya. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Yang selanjutnya pada halaman 18 itu ada komputer. Ya, apa sih komputer itu? Ya, komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah ditentukan. Ya, komputer juga merupakan salah satu teknologi informasi untuk berbagi informasi. Ya. Komputer adalah alat teknologi informasi yang paling sering digunakan untuk berbagi informasi di seluruh dunia. Nah, selain di Indonesia, ternyata komputer juga digunakan di seluruh dunia. Ya, jadi seluruh dunia ini sudah menggunakan komputer sebagai alat media untuk berbagi informasi antara satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, pada poin kedua ini kita hanya menunjukkan pada di Indonesia saja. Nah, tetapi ternyata di poin ke nomor 3 ini sudah terjadi di seluruh dunia ya, dan terjadi hingga saat ini ya. Nah, di poin nomor 4 ada komputer dapat digunakan untuk mengetik, melihat film, bermain game, dan mendengarkan musik. Nah, ayo siapa yang sering melihat film dan mendengarkan musik di komputer? Coba angkat tangannya. Ya, yang selanjutnya itu ada bagian-bagian komputer. Nah, kalian ini harus tahu nih, bagian ada apa aja sih bagian-bagian komputer itu? Ya, yang pertama itu ada layar monitor, yang kedua ada keyboard, yang ketiga ada speaker, yang keempat ada CPU, yang kelima ada mouse, dan yang terakhir ada tombol power, ya. Ya. Nah,
Komputer juga memerlukan aliran listrik untuk dijalankan. Mintalah kepada orang tuamu untuk menyalakan komputer jika kalian ingin menggunakannya ya. Dan perhatikan saat orang tuamu sedang menyalakan komputer. Ingat, jangan bermain-main dengan listrik, oke? Minta panduan orang tuamu untuk menyalakannya jika kalian ingin menggunakan komputer ya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada beberapa langkah yang wajib kalian ketahui untuk menyalakan komputer. Berikut adalah langkah-langkah menyalakan komputer ya. Kalian dapat melihat langkah-langkahnya. Itu ada di halaman 19 ya. Yang pertama, tekan tombol power. Ya. Yang kedua, tunggu hingga muncul gambar pada layar monitor. Ya. Yang ketiga, komputer siap digunakan. Nah, simpel kan menyalakan komputer itu? Ya, hanya seperti itu saja kalian sudah bisa menggunakan komputer, oke? Tapi ingat lagi, sekali lagi ya, jangan sekali-sekali menyalakan komputer sendiri karena komputer itu membutuhkan aliran listrik ya. Jadi mintalah tolong orang tua kalian untuk menyalakan listriknya ya. Lalu kalian cukup memahami bagaimana cara menyalakannya ya. Nah ya, yang selanjutnya yaitu ada, nah ini ada gambar komputer nih ya, kalian dapat melihatnya itu. Yang pertama ada gambar monitor tabung, komputer monitor tabung. Nah ini yang pertama ini ada monitor tabung yang digunakan pada zaman dulu ya, sebelum adanya komputer monitor datar di sebelahnya ya. Nah komputer monitor tabung ini sudah digunakan sejak zaman dahulu kala ya, sudah lama sekali. Nah karena sudah adanya perkembangan teknologi informasi, akhirnya terciptalah komputer dengan monitor datar ya. Nah ini ada dua gambar di sini, yang satu ya, yang di sini ini lagi ada yang satu lagi komputer monitor datar ya. Nah yang selanjutnya kita lihat sih ada apa sih yang selanjutnya ini. Nah yang selanjutnya ada laptop ya. Laptop adalah komputer pribadi yang berukuran kecil dan ringan. Nah laptop juga biasa disebut komputer jinjing ya, karena mudah dibawa kemana-mana. Laptop memiliki ukuran lebih kecil dibanding dengan komputer ya. Laptop juga termasuk salah satu alat teknologi komunikasi yang sangat canggih di era modern ini. Nah laptop dapat digunakan untuk mengetik, menggambar, menonton film, dan mendengarkan musik. Nah wah, ternyata laptop ini juga sama ya, memiliki fungsi yang sama dengan komputer yang sebelumnya ya. Nah yang selanjutnya itu ada apa? Nah laptop juga memiliki bagian-bagian yang harus kalian ketahui ya. Kalau tadi di komputer ada 6 bagian, nah kalau di laptop ini ada 5 bagian. Apa aja sih ya bagian-bagiannya? Ya kalian dapat melihat di halaman 21 ya. Yang pertama itu ada layar monitor, yang kedua ada keyboard, yang ketiga ada speaker, yang keempat tombol power, dan yang terakhir ada mouse ya. Nah kita kembali ke halaman sebelumnya ya. Nah di era modern ini laptop itu sering digunakan karena barangnya yang sangat kecil dan mudah dibawa kemana-mana. Jadi kebanyakan orang lebih menggunakan laptop dibandingkan dengan komputer ya. Nah selanjutnya kita buka bagian yang selanjutnya ya. Nah ini ada gambar laptop, kalian bisa lihat sendiri ya. Atau kalian dapat melihatnya di halaman 21 juga. Nah di sana itu ada gambar laptop ya. Nah kalian dapat melihat di sana itu ada gambar laptop ya. Nah kita lihat sih yang terakhir itu ada apa. Nah ternyata kita udah selesai ya. Jadi cukup sampai di sini pembelajaran bab 1 tentang teknologi informasi dan komunikasi ya pada hari ini. Jadi kalian cukup simak video ini, lalu buka buku kalian yang tadi Bapak suruh ya, sambil kalian baca-baca. Jadi kalian cukup membuka dan simak video ini. Jika ada yang kurang paham atau kurang jelas, kalian bisa japri Bapak melalui chat pribadi ya. Ditunggu, oke? Selamat pagi dan sampai jumpa. Dadah, salam sehat selalu.